Sultan yang tidak ingin di antara pamannya melakukan kekerasan tersebut harus melawan para preman itu secara diam-diam. Mereka bertarung tanpa suara di hadapan pamannya yang sedang tertidur. Dan Sultan berhasil mengalahkan preman tersebut tanpa satu orang pamannya yang terbangun. Keesokan harinya terlihat Paman Jayan sedang memukuli salah satu pemuda di sana. Sultan pun marah dan memperingatinya untuk tidak bertindak sembarangan. Setelah kejadian itu Sultan meminta maaf kepada Paman Jayan. Karena dia hanya membantu anak perempuan seorang ibu-ibu yang dilecehkan oleh pemuda itu. Sultan menyesali perbuatannya. Paman Jayan sangat kecewa pada Sultan. Keesokan harinya mereka dihadapkan dengan pemandangan yang indah hasil kerja kerasnya selama ini. Tumbuhan di sana sudah kembali hijau yang pastinya membuat bos dari si jenggot ini mendapat teguran. Pada malam hari tibalah momen yang ditunggu-tunggu Sultan ketika Rumani bersedia menikah dengan Sultan dengan syarat dia harus tinggal di sana. Tanpa pikir panjang Sultan pun bersedia. சொல்றாங்க நான் தான் உங்ககிட்ட சரியா நடந்துக்கல சாரி சேச்சே அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. சமைக்கிறது துணி துவைக்கிறது சொல்றா Mereka pun menikah dan keesokan harinya Sultan berencana menjual rumahnya yang di kota untuk kebutuhan bertani paman-pamannya. Karena dia tidak ingin ada yang namanya preman lagi untuk pamannya itu. எவன்கிட்ட ஒரு 10 வருஷம் கை கட்டி வேலை பார்க்கணும். அவங்க முதலாளி விவசாயி. Malam harinya ketika ingin kembali ke desa bis yang ditumpangi mereka bocor. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh orang suruhan Jaya Selan yang sudah sembuh untuk membunuh Sultan. Tetapi Mansur menghadangnya dan terkena tusukan sehingga ia tewas. Sebelum tewas Mansur berkata bahwa saya rela berkorban karena kau sudah kuanggap anak sendiri, ujar Mansur. Setelah kematian Paman Mansur, pimpinan pun berpindah kepada Kasih. Kini ia sudah bersiap untuk balas dendam. Sultan pun kembali menghentikannya. Sultan sangat marah dengan keputusan Paman Kasih dan kawan-kawan tanpa sepengetahuannya. Paman Jayan yang sudah kecewa dengan Sultan pun mengajak duel dan berkata yang kalah harus mengikuti peraturan. Yang menang, Sultan pun dihajar tanpa melawan sedikit pun. Ia tidak ingin melawan orang yang sudah berjasa merawat dan membesarkannya itu. Melihat preman lainnya bersiap untuk pergi membalaskan dendam Mansur, Sultan pun terpaksa melawan Paman Jayan dan mengalahkannya. Dengan begitu mereka harus mengikuti perintah Sultan. Para preman yang sudah sangat kecewa dengan Sultan pun memilih untuk meninggalkan Sultan dan kembali ke Chennai. Impian Sultan seketika pun hancur karena harus ditinggalkan oleh paman yang dia cintai. Rumani yang sudah menjadi istrinya mencoba untuk menghibur Sultan, tetapi percuma. Di tengah masalah yang harus ditinggal pamannya, masalah baru pun baru saja dimulai. Ravanam bersama Jaya Selan menginformasikan Sultan untuk bersiap-siap akan serangannya kembali ke desa itu. Warga yang mengetahui hal tersebut menyuruh Sultan dan Rumani untuk pergi. Kali ini warga tidak ingin Sultan mati di tangan Jaya Selan tersebut. Mereka rela kalau harus kembali dijajah. Tapi tidak dengan Sultan, dia akan tetap menjaga desa itu, ditambah lagi itu adalah janji ayahnya. Dia bersumpah atas nama ayahnya itu. Singkat cerita, sebagian warga dipindahkan beserta Rumani. Sebagian warga tinggal untuk membantu Sultan menghadapi Jaya Selan tersebut. Serangan pun datang bersamaan dengan perginya paman preman Sultan. Mereka dengan sekuat tenaga bertarung.
hingga menyisakan satu warga yang masih bertahan. Sultan yang berpikir semuanya sudah berakhir. Jayaselan pun datang dengan pasukan tambahan. Serangan yang sebenarnya pun baru dimulai. Jayaselan juga membawa Rumani untuk menyaksikan kematian Sultan. Sultan yang sudah kehabisan tenaga pun tidak ada pilihan selain melawan pasukan yang pastinya tidak seimbang tersebut. Bantuan pun datang. Paman preman Sultan kembali setelah bertemu pengacara keluarga di kota. Paman Jayan dan kawan-kawan pun sadar akan kesalahannya. Kini tenaga baru pun siap untuk bertempur habis-habisan. Sultan, அவசரப்பட்டேன். Mereka pun bertarung di bawah pimpinan Paman Jayan yang pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Jayaselan dan pasukannya itu. விவசாயிகளா Desa kali ini benar-benar aman. Tidak ada yang namanya preman lagi, mereka sekarang menetap sebagai petani. Impian Sultan untuk merubah paman-pamannya tercapai. Sultan dan Rumani pun hidup bahagia. Film pun tamat. Like bagi yang sudah. Subscribe bagi yang belum.